Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana, masih semangat? Siap, masih. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Sehat. Sebelum kita mulai kegiatan layanan pada hari ini, mari kita berdoa ya. Oke, saya minta untuk Fitria untuk memimpin doa ya. Untuk mengawali kegiatan kita pagi ini, berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, hari ini masuk semua, hadir semua ya. Pada hari ini, Ibu akan memberikan layanan bimbingan klasikal dengan tujuan yaitu agar peserta didik mampu menggunakan gadget secara lebih bertanggung jawab ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah kalian dalam mengikuti kegiatan layanan pada hari ini, yaitu yang jika nanti kalian ingin bertanya atau mungkin izin ke kamar mandi atau apa, silahkan raise hand atau menuliskan di chat seperti itu ya. Terus ini saat berpendapat tidak boleh berebut, jadi satu-satu gitu ya. Terus kemudian untuk layanan ini akan kita lakukan atau akan kita sepakati ini ya 1 kali 45 menit ya untuk kedepannya ya. Kemudian silahkan ini ya on-kan kamera ya, karena ini di tempat saya off semua ya kameranya ya. Gak ada sinyal, Bu. Tidak ada sinyal. Oke, sekarang sudah ada ya, ini sudah kelihatan, tapi sebagian masih ada yang belum. Dari kegiatan pada hari ini nanti tujuannya tadi kan saya sudah menyebutkan, jadi di sini nanti dapat menyebutkan nanti manfaatnya gadget itu seperti apa untuk gadgetnya. Oke, sebelum kita memasuki kegiatan berikutnya, apakah ada yang mau bertanya dulu? Belum ya. Oke, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan selanjutnya? Sudah, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Ini nanti Ibu juga akan menampilkan video mengenai gadgetnya. Nanti kalian silakan memberikan pendapat mengenai video yang sudah saya tayangkan. Oke, akan diperhatikan. Apakah terdengar? Enggak, Bu. Dengar sedikit. Tidak, Bu. Punya saya ngeleng-ngeleng, Bu. Dari video yang sudah Ibu tayangkan, silakan untuk kalian berkomentar mengenai video yang tadi. Mungkin dari Arzak kira-kira. Baik, Bu, terima kasih atas waktunya. Jadi pendapat saya tentang video itu, jadi kalau kita menggunakan gadget sebagai bermain, itu melihat situasi dan kondisi dulu. Kalau mau bermain, ya kita cari tempat yang aman. Terus kita juga cari waktu
kalau waktu luang, kalau kita lagi stres atau apalah itu, kita boleh bermain, tapi itu harus di tempat yang aman, nggak kayak tadi ketabrak mobil gitu. Terima kasih. Terima kasih pendapatnya ya, sangat menarik sekali ya. Oke, saya minta pendapatnya ini dong, siapa? Nazmi. Gini Bu, itu tadi pesan moralnya jangan main HP di tengah jalan. Oh gitu ya, ekstrim gitu ya. Iya. Terima kasih pendapat kalian semua ya. Oke, di sini jadi Ibu simpulkan, video tadi berarti tentang dampak negatif dari penggunaan gadget karena sudah terlalu parah ya, kecanduan banget sehingga tidak tahu tempat, tidak tahu ini ya waktu, sehingga sampai tertabrak tadi ya. Jadi tadi ada berbagai istilahnya dampak negatif dari situ, dari mulai interaksi dengan orang lain, dari istilahnya penggunaan gadget itu sendiri, dan juga tentang tempat gitu ya. Oke, di sini Ibu akan mempresentasikan kembali jadi mengenai materi gadget ini ya. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan ya dari gadget itu sendiri, pengertiannya adalah dari istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus. Kemudian salah satu hal yang membedakan gadget dengan perangkat elektronik lainnya adalah unsur kebaruan. Jadi artinya dari hari ke hari gadget itu akan selalu muncul dengan menyajikan teknologi terbaru yang membuat hidup manusia itu menjadi lebih praktis ya. Jadi mungkin beda hari saja sudah dikeluarkan mengenai gadget yang model baru dengan aplikasi yang baru seperti itu. Manfaatnya adalah memudahkan untuk mencari informasi atau pengetahuan. Jadi kita dengan bebas mengakses apapun untuk informasi atau pengetahuan yang berguna bagi kita. Kemudian di sini menambah ilmu pengetahuan. Jadi dari kita browsing, di situ kita mendapat ilmu. Kemudian manfaat yang ketiga adalah mempermudah komunikasi. Jadi apalagi masa pandemi seperti ini, kita jadi mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain, entah dengan aplikasi mungkin Instagram, WhatsApp, telepon, video call, dan lain sebagainya. Itu manfaat berikutnya adalah memperluas jaringan pertemanan. Jadi kita bisa kenal dengan teman kita walaupun kita tidak pernah bertemu secara langsung. Jadi melalui foto saja, mungkin dari akun Instagram, istilahnya Facebook, dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, belum ada ya. Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian ini dampak negatif penggunaan gadget. Yang pertama adalah resiko terkena radiasi. Jadi kalau kita seharian penuh kok kita pegang HP terus, bisa menyebabkan mata kita itu sakit ya. Kemudian dampak yang kedua yaitu menyebabkan kecanduan. Kemudian menjadi pemalas gitu ya. Jadi dengan gadget, ini seru, game ini seru, sehingga kita jadi lupa untuk mengerjakan tugas. Dampak negatif penggunaan gadget selanjutnya, lambat dalam memahami pelajaran. Karena apa? Infonya banyak di Google, kita tinggal browsing aja, sehingga kita tuh lebih mikirnya praktis, saya nggak usah belajar, nggak apa-apa, di Google ada. Apalagi pembelajaran daring kan tinggal copy paste gitu. Terus kemudian perkembangan interaksi sosial menjadi terhambat, seperti yang di dalam video tadi, yang dulunya temen itu kita kenal akrab gitu ya, tapi karena keseringan kita tidak pernah bersosialisasi lagi gitu, sehingga kita jadi lupa. Jadi apa-apa gadget terus. Jadi tadi sudah lupa dengan kanan kirinya, dengan orang lain, dengan orang tua bahkan lupa tadi ya yang dari video. Kemudian yang terakhir yaitu resiko penyalahgunaan mengakses hal-hal yang tidak diperlukan seperti itu, misalkan video porno. Nah, di situ kan ditakutkan penyalahgunaannya adalah di sini cara menggunakan gadget secara lebih bertanggung jawab. Yang pertama yaitu menggunakan aplikasi yang menunjang aktivitasmu positif ya, jangan sampai nanti kok aktivitasnya negatif. Kemudian yang kedua yaitu hapus aplikasi yang tidak terlalu penting. Jadi kalau tidak penting ya tidak usah. Terus kemudian gunakan ketika kamu membutuhkan dan beri batasan yang jelas. Jadi istilahnya gunakan gadget itu sesuai kebutuhan saja. Jadi kalau tidak butuh ya jangan digunakan. Memanfaatkan pada waktu senggang. Jadi misalkan kita kok butuh nge-game gitu ya,
karena mungkin sudah capek seharian mungkin belajar dan sebagainya, ya bolehlah. Kemudian gunakan untuk berbagi yang bermanfaat bagi orang lain ya, jangan sampai menyalahgunakan. Kemudian ingatlah bahwa gadget itu hanya alat. Kita sebagai manusia itu tidak bisa istilahnya selamanya dengan gadget kan gitu. Kita juga butuh orang lain. Ciptakanlah zona bebas elektron. Mungkin udah 4 jam dalam sehari, tidak harus langsung blek misalkan kayak gitu. Terus kemudian jauhkan TV, komputer, gadget dari kamar tidur. Kemudian ingat semua informasi yang kita unduh di media akan bertahan selamanya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, kan misalnya ya Bu, kalau sudah terkena kecanduan gadget gitu toh Bu, kan udah nggak kayak asik dengan dunianya sendiri gitu kan. Itu bisa disembuhkan nggak Bu itu Bu? Itu bisa. Kalau kecanduan itu apalagi sampai parah banget gitu ya, sampai matanya merah dan sebagainya, itu bisa. Tapi dengan terapi ya, walaupun tidak bisa secara langsung gitu ya. Jadi tidak bisa langsung seminggu langsung sembuh, itu tidak bisa. Jadi melalui proses. Menurut saya ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengurangi kecanduan gadget. Kalau saya dulu kan pernah kecanduan gadget, terus saya mencoba salah satu cara. Jadi saya membatasi gitu, pakai timer gitu, jadi kalau timernya udah bunyi berarti itu udah jam habis buat main HP gitu Bu. Oke, gitu ya. Berarti ada timernya. Oh, kira-kira saya sehari mau bermain tuh sampai jam berapa jam gitu ya. Jadi kalau sudah alarm bunyi berarti kita juga harus istilahnya berhenti juga gitu. Jadi jangan sampai sudah di alarm tapi nggak denger, pura-pura nggak denger gitu ya. Oke, kalau dari yang lain ada yang mau memberikan saran, kesimpulan atau apa? Mungkin Zafarina. Ya Bu, menurut saya saya mau memberikan mungkin kesimpulan ya Bu. Jadi dalam menggunakan gadget itu kita harus bijak, dan kebijakan itu tuh datangnya dia dari diri sendiri gitu loh Bu. Terus misalnya kita ingin kayak ngepost di media sosial gitu, jangan atas dasar motivasinya itu karena pengen dapat like banyak atau dapat komen yang positif gitu. Karena menurut saya like banyak ataupun komen yang positif itu kita nggak bisa ngehandle gitu loh Bu. Itu udah eksternal, dan kalau kita mengharapkan itu ya nggak selesai gitu. Dan ya harus dari diri sendiri untuk kalau ngepost foto-foto gitu, yaudah karena kita senang dengan foto itu makanya kita post, atau kita mau nge-tweet apa. Nggak usah berharap yang lain-lain aja, soalnya eksternal itu kita nggak bisa handle gitu sih Bun menurut saya. Oke, terima kasih Zafarina tadi sudah menyampaikan kesimpulannya tadi ya. Oke, istilahnya pandai-pandailah dalam menggunakan gadget gitu ya. Istilahnya sesuai kebutuhan saja. Biar kita nggak dikatakan pamer kayak gimana kan gitu. Istilahnya kita harus pandai-pandailah dalam menggunakan gadget agar kita tidak kecanduan juga, bahaya gitu ya. Dan melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat gitu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada ya, karena diem semua ya. Oke, karena waktunya sudah habis, Ibu akhiri ya. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih. Ya, Bu. stay stop ya. Terima kasih Bu.